Yang pertama ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah suatu kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang hanya dibatasi oleh satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar mana yang sesuai dengan dirinya, agar tercapainya hasil belajar yang maksimal. Selain itu, ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Gaya belajar ini menitik beratkan pada ketajaman mata atau penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret itu harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada siswa agar mereka itu menjadi paham. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Siswa visual juga cenderung lebih rapi dan teratur dan tidak terganggu dengan keributan yang ada, tetapi mereka sulit untuk menerima instruksi verbal. Kedua, ada gaya belajar auditory atau belajar dengan cara mendengar. Kemampuan dalam hal menyerap pelajaran atau menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Dan siswa yang gaya belajarnya auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar ini memiliki keunikan dalam belajar, yaitu selalu bergerak, beraktivitas panca indera, dan menyentuh. Pembelajaran ini sulit untuk duduk diam berjam-jam, dan mereka mempunyai keinginan untuk beraktivitas dan eksplorasi yang sangat luas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan ciri-ciri gaya belajar dari berbagai macam. Ciri-ciri gaya belajar visual yakni yang pertama bicara agak cepat, yang kedua mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, yang ketiga tidak mudah terganggu oleh keributan, yang keempat yang mengingat yang dilihat daripada yang didengar, yang kelima lebih suka membaca daripada dibacakan, yang keenam pembaca ini cepat dan tekun, yang ketujuh seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, yang kedelapan lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, yang kesembilan lebih suka musik daripada seni, yang kesepuluh mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Yang kedua, ciri-ciri gaya belajar auditory. Ciri-cirinya yakni saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Yang kedua, penampilannya rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketujuh, biasanya ia pembicara yang fasih. Yang kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Yang kesepuluh, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Yang ke-11, berbicara dalam irama yang terpola. Yang ke-12, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara. Yang ketiga, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya yakni yang pertama, berbicara perlahan. Yang kedua, penampilan rapi. Yang ketiga,
tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang keempat, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang ketujuh, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang kedelapan, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang kesembilan, menyukai permainan yang menyibukkan. Yang kesepuluh, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat tersebut. Yang kesebelas, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor gaya belajar yang dimana setiap siswa itu tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan hal ini pula dapat membantu guru untuk mendeteksi kemampuan siswa mengenai gaya belajarnya. Dengan hal ini pula guru akan mengajari siswa menggunakan gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Nah, selanjutnya ini menurut Rita Run, beliau ini seorang pelopor di bidang gaya belajar, mengemukakan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi gaya belajar siswa, yang dimana ini mencakup faktor fisik, emosional, psikologis, dan lingkungan. Hal ini dapat juga diartikan bahwa sebagian siswa ini dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, sedangkan ada juga beberapa siswa itu yang gaya belajarnya itu menggunakan cahaya yang suram. Tak hanya itu pula, ada juga siswa yang belajar itu paling baik dengan sekelompok, dan ada pula yang lebih otoriter atau biasanya itu menggunakan perintah dari orang tua ataupun guru. Lain halnya siswa yang merasa bahwa belajar sendiri itu lebih menyenangkan atau lebih efektif baginya. Nah, sebagian siswa lainnya juga itu lebih memilih adanya iringan musik sebagai pembawa atau iringan mereka untuk belajar. Sedangkan siswa yang tidak dapat berkonsentrasi apabila mendengar suara atau iringan musik tersebut, yang dimana mereka ini lebih cenderung untuk memilih situasi yang sepi untuk mereka belajar seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini menurut David Cobb dalam bukunya ini Gufron dan Risnawati yang berjudul Gaya Belajar Kajian Teoritik menyatakan bahwa setiap orang ini memiliki dan mengembangkan gaya belajarnya sendiri yang dipengaruhi oleh tipe kepribadian, kebiasaan, serta berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman. Pola atau gaya belajar tersebut ini dipengaruhi atau oleh jurusan ataupun bidang yang mereka geluti sendiri. Selanjutnya ini akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam hasil dari gaya belajar yang mereka miliki tadi. Selanjutnya ini menurut Cobb ada 5 tingkatan yang mendasari seseorang ini memiliki tipe gaya belajar. Yang pertama itu tipe kepribadian, yang kedua itu jurusan yang dipilih, yang ketiga itu karir atau profesi, yang keempat ini pekerjaan, dan yang kelima ini adalah peran yang sedang mereka lakukan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang cara merangsang gaya belajar. Terdapat beberapa cara yang dapat merangsang gaya belajar tersebut. Yang pertama, kita mulai dari gaya belajar visual. Untuk merangsang gaya belajar visual, kita dapat menggunakan kertas yang berisi tulisan-tulisan berwarna untuk menunjukkan mana yang penting dari hal-hal yang telah diberikan, yang dipelajari, mana hal yang penting dengan tulisan berwarna tersebut, dengan memberikan dan membuat grafik-grafik yang berisi informasi-informasi dapat kita taruh di dinding di dalam sekeliling ruangan kelas. Lalu kita juga dapat menggunakan kode warna untuk tiap-tiap hal yang penting, seperti menggunakan stabilo untuk hal-hal yang penting, sub-sub materi yang penting. Membagikan fase-fase atau garis besar setiap materi pelajaran juga dapat sekali membantu anak peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Lalu, menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi diri para peserta didik. Untuk merangsang gaya belajar anak auditory, kita dapat merangsangnya dengan menggunakan variasi vokal seperti ritme suara, intonasi suara, dan volume suara. Kita dapat memainkan vokal tersebut. Jadi membantu anak auditory memahaminya, mana yang kita tekankan intonasinya,
mungkin itu hal yang penting dan menjadi bantuan untuk anak auditori. Lalu menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik untuk mengulang kembali konsep-konsep yang telah dipelajarinya, seperti berdiskusi atau menjelaskannya di depan kelas. Lalu menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan, jadi membuat anak auditori lebih tertarik dan merasa menarik, jadi membuat anak auditori paham. Lalu mengembangkan dan mendorong peserta didik untuk membuat jembatan keledai. Lalu mengizinkan peserta didik untuk berbicara secara perlahan pada saat sedang mempelajari konsep, dan mengizinkan peserta didik untuk merekam apa yang telah kita sampaikan saat pelajaran, karena dapat membantu anak auditori untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Untuk merangsang gaya belajar kinestik, kita dapat melakukan stimulus konsep agar peserta didik dapat mengalaminya sendiri, lalu menggunakan alat bantu saat mengajar. Jadi kita dapat memperagakannya, sedikit hal yang bisa kita peragakan yang membantu anak kinestik untuk memahaminya. Mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap harinya juga dapat sekali membantu untuk kita mengetahui sampai mana pemahaman, sampai mana hal yang telah dia pelajari sampai saat ini. Lalu memperagakan setiap konsep yang diajarkan dan memberikan kesempatan peserta didik kinestik untuk mencobanya. Jadi saat ada hal yang bisa kita peragakan dan memberikan kesempatan anak kinestik untuk mencobanya. Jadi anak kinestik dapat memahami lebih langsung setelah mencobanya sendiri. Dan melakukan peran pendek juga dapat membantu peserta didik kinestik untuk memahami materi yang telah dipelajarinya. Mengenali modalitas belajar ini adalah kunci yang sangat penting untuk pembelajaran yang efektif dalam kelas. Jika kita ingin membuat strategi pembelajaran yang efektif, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu anak-anak peserta didik kita terlebih dahulu. Bagaimana cara gaya belajarnya, apakah dia visual, apakah dia auditory, apakah dia kinestik. Karena itu sangat membantu, karena setiap anak pun berbeda-beda, tidaklah sama, tidak semuanya visual, tidak semuanya kinestik maupun auditory. Jadi kita dengan langkah awal harus mengetahui terlebih dahulu dan membedakan mana anak yang visual, mana anak yang auditory, mana anak yang kinestik. Mungkin sedikit rumit dan repot karena kita harus memperhatikan satu persatu anak di dalam kelas dan memahami bagaimana cara mereka memahami informasi yang telah didapatkan atau dipelajari. Namun terdapat hasil yang sepadan karena kita dapat menggunakan dan menciptakan strategi yang efektif untuk pembelajaran dalam kelas.